Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua TKM, Bapak Insinyur Haji dan Mawan. Jadi total 164. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat dari tahun ke tahun acara ini sudah kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Cantik, solihah, sehat, bahagia. Ya, semoga sahabat berdiri ikut PJPJ yang ada di stasiun. Ibu Eka, silakan.
Nabi curhat bukan urusan tentang dunia, bukan tentang ekonomi, tidak. Tapi apa yang akan dicurhatkan dia? Ya, inna qaumin takhadu hadza qur'ana mahjura. Jadi Nabi yang mulia sallallahu mengeluh, ngadu, curhat kepada Allah. Karena lihat kelakuan umatnya sesungguhnya tidak beriman. Artinya apa? Tidak mengabaikan atau tidak percaya tentang isi Al-Quran. Berapa banyak di antara kita tidak bicara tentang Muslim, kita bicara Muslim. Orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kemudian tidak membaca Al-Quran. Jadi ini agak saya percepat. Intinya materi ini ada. Nanti Bapak Ibu kan Ibu boleh di-share ke jamaah supaya nanti bisa dibaca Al-Quran. Tidak membaca, membiarkan Al-Quran berdebu dan jarang dibaca. Bahkan ada orang yang bangga waktu nikah itu seperangkat alat sholat dengan Al-Quran. Nikah tahun 80, Al-Quran saya masih ada luar biasa ya, karena tidak tenang-tenangan katanya, masya Allah ya. Al-Quran itu bukan pajangan, Al-Quran itu bukan sesuatu yang harus diletakkan di lemari, tidak. Dia harus dibaca, karena tidak meletakkan di lemari dan dibaca termasuk untuk mengabaikan Al-Quran. Tidak mentadaburi, nanti puncak dari kegiatan ini kita tadabbur Al-Quran. Ya, dia baca tapi tidak mentadaburi. Saya dan Ibu mungkin selama ini pernah hanya sekedar baca tapi tidak tadabbur. Satu contoh, misalnya kita juga salah memakai Al-Quran. Al-Quran dipahami salah dan keliru. Misalnya, Ibu ada yang sedang hamil tidak? Ada yang sedang hamil? Ini suka lama saja. Ini sedang nggak ada lama muda ini. Ini mah usia-usia asal sampai maghrib gitu ya. Oh, enggak ada lama enggak. Masih anak bisa diambil nanti mah bisa. Sekali masak ya anak lagi ya. Lalu itu kalau udah mengamalkan TOP PBD apa? PBD Makan sehat. ada sekali ya. Tapi saya salah aja. Ini yang kesini lebih aman, saya kesini benar. Sana pada negara ya. Jadi lihat itu yang dimati Allah ya. Akibat kelalaian yang apa dampaknya? Kehidupan hampa dan sempit. Hanya lihat nanti setelah tadabbur akan terasa getaran. Benar tuh, tadabbur itu tuh. Pokoknya iman ya. Mundurnya umat Islam ini banyak apa sedikit di Indonesia? Banyak. Kita terlalu di Indonesia saja, di Indonesia itu terlalu yang mundur, ada kemunduran ya. Kemudian Allah melupakan mengabaikan, masya Allah. Ini musibah yang sangat besar ya. Kemudian terjerumus ke dalam masa karena kurang bimbingan Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa jadi dia nggak paham, bisa jadi dia nggak tahu keistimewaan. Karena itu perhatikan baik-baik. Pengetahuan kita terhadap sesuatu akan mengubah perlakuan kita terhadap sesuatu. Saya ulang ya. Pengetahuan kita terhadap sesuatu akan mengubah perlakuan kita terhadap sesuatu. Satu contoh, Ibu ada banyak Allah yang hadir di sini. Ada nggak yang sendalnya di atas 1 juta harganya? Kemarin sempat ada viral lagi tahu apa? Sendalnya bilang harganya 1.200.000. Pertanyaan Ibu ada nggak yang sendalnya 1 juta dijual? Seandainya Ibu sendalnya 1 juta, apa yang Ibu lakukan? Dikresekin, masukin, plastikin, taruh di sel-sel mana ya? Kenapa? Karena kita tahu ini bernilai, karena kita tahu ini berharga. Maka perlakuannya sama atau beda? Sendal Ibu ada yang injek mana nggak sekarang? Sudah murah. Swallow 15.000, Swallow 20.000 diinjak jauh lebar kenapa? Udah tahu harganya kecil, maka perlakuan kita juga beda. Diganjar dengan 10. Angkoro kami kita bilang kalau kasana waktu kualitas kasana asyur. Siapa di antara kita yang berbisnis itu 10 kali lipat enggak? Keuntungan bisnis dagang itu berapa sih? Paling 10%, paling 20%, paling 30%, itu enggak 2 kali lipatnya. Tapi Al-Quran transaksinya adalah
Bahkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harf." Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu. Ada yang nanya? Nabi, sama juga Pak Barokallah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an min ashabi." Baca Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Buat siapa? Yang baca. Berarti kesimpulannya, kalau kita banyak baca Quran berarti banyak syafaat. Sedikit baca, sedikit syafaat. Enggak baca? Enggak ada baca. Enggak ditolong. Orang yang baca Quran. Lihat. Ada orang yang baca Quran bagaikan buah hujan. Oh ini terputus ini. Kita ini ada satu kita baca. Mukmin yang baca Quran, wayang malu ini satu tiga. Mukmin yang baca Quran dan mengamalkan seperti buah hujan. Hujan itu wanginya, buahnya wangi dan manis. Kira-kira buah apa yang wangi dan manis? Durian. Dan terpedam berbuah sama ya. Jadi buah hujan itu adalah buah yang selain manis dia harum. Dan mukmin yang tidak baca Quran ya, wal mukmin alladzi la yaqra'ul Quran, dia seperti katamroh, ta'muha thayyib walari halal. Kalau mukmin nggak baca Quran, tadi mukmin baca Quran seperti buah hujan, buah durian atau nangka. Kalau dia nggak baca Quran, dia nggak ada harum, nggak ada baunya, tapi manis. Baunya nggak ada, tapi apa? Manis. Mukmin. Yang ketiga, munafik yang baca Quran dia. Munafik baca Quran, maka dia seperti rehan. Rehan itu apa? Wanginya ada, tapi rasanya nggak enak. Wangi tapi nggak enak buah. Ada buah wangi tapi nggak enak. Buah apa? Buah apa? Bom-bom. Masya Allah. Bom-bom itu wangi, tapi begitu makan buah tel. Gitu ya. Iya. Jadi orang munafik yang baca Quran banyak. Munafik ada kebaikannya apa? Harum. Nah, kalau munafik yang baca Quran seperti buah anjola, udah nggak ada baunya, pahit buah. Nah, berenung ya udah nggak ada baunya ya. Udah pernah belum? Dan itu pahit dari mana itu? Iya, bodoh wali begitu ya. Jadi ya ada 4 tipe. Mukmin baca Quran, wangi dan manis. Mukmin nggak baca Quran, manis doang, nggak ada harumnya. Munafik baca Quran, harum tapi pahit. Munafik nggak baca Quran, udah nggak ada baunya, pahit lagi. Tapi itu lihat munafik yang baca Quran, masih susah buat terbata. Ini jawabannya. Satu kilo dan gitu ya. Gimana nih kata Nabi? Ada 2 kelompok manusia, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat. Masyaallah. Levelnya bersama siapa? Malaikat. Levelnya bersama. Tapi yang kedua, waladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'atu fihi wa huwa 'alayhi dan ajran. Yang kedua nih, yang tadi mahir. Yang kedua siapa? Baca Qur'annya ya, terbata-bata dan merasa kesulitan, berat baca Qur'an. Yang mahir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enak kita dengar. Tapi kalau terbata-bata Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca berat, baca itu bukan iya itu bibir berat baca Qurannya terbata. Itu yang bersama malaikat siapa? Yang lancar, yang mahir. Yang terbata-bata gimana? Falahu ajron, baginya 2 pahala.
tetap dapat berapa? Satu pahala membaca, satu pahala belajar saja. Keren apa keren? Gak ada alasan kan? Tahu nggak tahu artinya baca. Lancar berbahasa tetap baca. Jangan baru baca Quran itu jadi dosa. Dan terus kalau itu jadi dosa, kapan baca? Kita siapa orang terbaik? Kalau gitu kan, itu bukan Al-Quran, Tuhan yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di tempat ini tadi saya lihat ada yang mengajarkan, ada yang belajar, maka inilah orang terbaik. Siapa manusia terbaik? Bukan yang pakai gratis, bukan yang pakai pensi ceramah, bukan. Yang terbaik kata Nabi yang belajar Al-Quran dan mengajar. Maka profesi paling mulia adalah guru Quran. Guru ada guru dari guru dari mana guru dari baca ada harus ibu lihat kalimatnya. Jadi bahasanya nggak cukup ya. Jadi artinya yatsuna kitab Allah wa yatadarusuna. Jadi baca dengan tadarus itu ya. Tadarus itu mempelajari. Ya. Cuma di kita itu tadarus itu identik dengan pada tadarus itu sudah saling mempelajari dan saling untuk membaca kitab dan saling mempelajari di antara. Ini proses tadarus dulu. Pelajarannya apa? Bisa aja buku bacaan. Ibu maafin ya. Ibu sudah mengenal ada istilah belajar tahsin. Setelah belajar tahsin, ada nggak yang harus dirubah dari bentuk-bentuk dasar ini? Contohnya berapa? Tidak ada huruf yang monyong kecuali huruf apa? Hanya huruf wau saja yang monyong. Dulu waktu kecil yang monyong, huruf monyong apanya? Sol, dor, kalau nggak monyong salah. Monyong gitu ya. Monyong balik. Ternyata setelah belajar tahsin, suami itu nggak monyong. Topi itu nggak monyong. Dulu monyong siapa yang monyong kita? Dasar monyong, nggak gitu ya? Monyong itu begitu. Ternyata salah setelah kita belajar kan? Ubah. Dapat jalur VIP menjadi keluarganya Allah. Masya Allah. Ibu jadi keluarga bupati senang nggak? Wih, keluarga bupati lah itu bupati mana saya itu adik saya. Dua lagi dia. Itu bukan aman saya. Begitu ya. Artinya apa? Kalau kita jadi keluarga satu pejabat bangga. Nah, bagaimana kalau kita jadi keluarganya Allah Subhanahu? Siapa yang bilang Nabi? Kata Nabi yang bersejarah. Innalillahi amrina minan nas. Allah itu punya keluarga dari manusia, dari kelompok manusia. Siapa? Manhum ya Rasulullah. Ahlul Quran. Ahlullah wa khassa. Mereka lah ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang khusus keluarganya. Ya, kata Ibu kenal Nabi Yunus? Kenal ya? Ada Nabi namanya Nabi Yunus, disebut dengan Gunung. Nabi Yunus salah satu di antara kesalahan Nabi Yunus apa? Meninggalkan umatnya. Digambarkan ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ujiannya umat yang melihat itu apa ya? Dan bandel. Ujian para nabi dan rasul. Ketika ujiannya datang, Nabi Yunus ngambek, pergi, tinggalin. Akhirnya Nabi Yunus naik perahu, singkat cerita gitu. Udah perahu itu boyang kelebihan waktu diadakan kemudian siapa yang dapat kemudian kita buang perahu dan keluarlah nama Nabi Yunus banyak dia. Akhirnya dibuang, tapi dimakan oleh ikan apa?
Ikan apa? Paus? Ada kali sebelumnya ikan paus? Ada. Berarti ikan apa? Ikan ya, udah itu ikan. Bukan paus, bukan. Bukan paus. Apa lagi? Dimakan ikan betok. Lah itu dimakan. Nah, ini juga sama nih, WO nih, penyakitnya. Malu, contoh ya. Dan Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Yunus tidak membaca doa ini, maka dia tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau tidak membaca doa ini. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, doa gunung ini doa ini dari atas surah ini, doa yang kalau kita baca itu akan mempercepat pengkabulan doa. Di saat kita sudah putus asa, Nabi Yunus itu ujiannya begitu. Gelap. 3 bulan. Dia dalam kondisi yang tidak sama. Saat itu nggak ada alat yang canggih, nggak ada teknologi, nggak ada orang peduli dengan Nabi Yunus. Hanya Allah yang tahu bagaimana keadaan makhluk ini. Allah selamatkan ketika Nabi Yunus berkata, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh. Maka ibu kalau lupa jangan lupa. Ibu punya masalah kan? Nabi, mau cerita Nabi aja udah ya. Nabi Ayub, kita cerita yang istri aja ya. Tadi ibu kan banyak masalah, cerita yang ini aja. Kalau cerita Nabi Sulaiman, banyak mutar ya. Bisa Nabi Ayub. Nabi Ayub, apa ujiannya? Waduh, kagak malas. Anak yang meninggal semua, harta bendanya habis, peternakan mati, sawah ladang bagus. Apalagi istrinya benteng terakhir meninggal. Dirinya dipuji dengan apa? Seluruh tubuhnya. Ini bukan dari kali ujian. Iya. Tapi apa kalimat? Doanya apa? Inna dalam andi masaidul wa anta. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit. Pada Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ada nggak di situ doa ya Allah sembuhkan saya? Apa kalimat? Wa anta arhamur rahimin. Allah itu penyayang di antara yang sayang. Jadi kalau ada orang 10 orang yang sayang, maka Allah itu adalah yang paling adil bahasanya. Sekarang pertanyaannya, misalnya ibu punya besti lebih dari 1 kan? Ada besti, ada misalnya punya besti 3, misalnya punya besti 3. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diuji oleh apa ujiannya? Salah satunya adalah omongan netizen. Ya, ingat, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Netizen kalau udah ngomong itu pedasnya luar biasa. Level 15 ya. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu sebelum dia Nabi atau sudah jadi Nabi? Belum. Nabi itu dapat gelar sebelum. Begitu jadi Nabi apa gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad? Pembohong, pendusta, tukang sihir, rusak rumah tangga orang, tidak menghargai keturunan nenek moyang. Pokoknya macam-macam gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dicaci, dimaki, difitnah, dituduh, wah, benar. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sakit hati? Tidak. Benar. Sakit hati enggak? Sakit hati tidak? Next. Perhatikan ayat Al-Anbiya ayat 100 ayat 9. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka apa ini? Kami mulai bahwa dadamu terasa sempit disebabkan apa yang mereka. Dada terasa sempit itu maknanya apa? Sedih. Nabi sakit hati kan? Nabi sakit hati kan? Tadi bilang lagi. Nabi sakit hati enggak? Nabi itu manusia. Itu manusia ibu. Cuma dikira bangsa dulu. Enggak sakit
besok katanya. Pernah dulu macam-macam. Ketika waktu minasai bertasbih memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang syukur, artinya disuruh sholat. Jadi ini yang Allah, solusi dari setiap kegalauan atau suasana hati yang tidak nyaman adalah memuji Allah, bertasbih. Tasbih itu ucapan apa? Subhanallah. Memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah dan sholat. Maka sholat itu adalah salah satu di antara solusi terbaik ketika ibu galau. Makanya Nabi itu kalau lagi ada urusan yang sangat berat, apa yang Nabi lakukan? Ada urusan itu, bisa ya, bisa begitu saya. Ambil senjata, hamparkan, ambil tangan dulu, angkat tangan berdoa. Solusi. Ini bukan dari saya, dari Allah. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Pak. Banyak kocak. Terima kasih Ustaz atas Silakan pengurus yang lain. Silakan. itu dulu ya. Aja di Bandung. Ya, dan tolong. Ibu yang bertanya juga. Bayangin segini banyak ini ya. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'an halawatan wa bi kulli juz'in minal Qur'an jazaa. Allahumma arzuqna bil alifil fata wa bil ba'i barakata wa bil ta'i tawbata wa bis sa'i sawaba wa bil jim jamala. Kita berdua ide begini. Jadi menurut info dari ketua KPK alhamdulillah. Jadi mana Bu? Ini mau kayak bukan.
Biar